Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Wajah pertapa itu berseri. Sang Hyang Widi semua agaknya telah digariskan dengan lurus dan tepat. Aku akan merasa senang sekali, Nyonya, dan sebelumnya, aku mengucapkan banyak terima kasih atas budi kebaikan Nyonya. Ucap pertapa tua itu bukan sekedar untuk menyenangkan hati Gemi. Ketika dia melakukan perantauan dan tiba di daerah itu, hatinya sudah merasa tertarik sekali akan keindahan alam di situ. Dia merasa dirinya sudah terlalu tua untuk mengembara Iagi, dan timbul keinginannya tinggal di daerah yang amat indah itu, untuk menghabiskan sisa hidupnya. Selain itu, juga dia ingin sekali meninggalkan ilmu-ilmunya kepada seorang murid yang berbakat, di samping apa yang telah dia ajarkan kepada Wisesa dan Arya Dwipangga saat menyembuhkan atau membuka kembali simpul-simpul nadi yang tertutup oleh ajian rajut busana. Maka, dapat dibayangkan betapa senang rasa hatinya bahwa semua keinginan hatinya itu ternyata terkabul sedemikian mudahnya, tanpa disengaja. Ketika dia menikmati keindahan alam di dekat hutan bambu, dia bertemu dengan Rangga Mandaka yang segera dipilihnya sebagai calon murid terakhir dan murid utamanya. Kemudian dia bertemu ibu anak itu yang dengan senang hati hendak memperbaiki kuil tua untuk menjadi tempat tinggalnya. Semua begitu kebetulan, begitu tepat memenuhi kebutuhannya. Ketika ditanya pendapatnya, Rangga Mandaka menyambut dengan gembira sekali keinginan Giri Seta yang hendak mengangkat dia sebagai murid terakhirnya. Segera Rangga Mandaka menjatuhkan diri berlutut di depan kaki pertapa itu dan menyebut guru berkali-kali. Pertapa tua itu tertawa bergelak, dan Gemi juga tertawa senang karena ia percaya bahwa di bawah bimbingan seorang pertapa tua yang demikian ramah dan baik, tentu Rangga Mandaka kelak akan menjadi seorang yang berguna. Dengan demikian, tentu ia akan merasa berbahagia dan puas bahwa ia telah dapat memenuhi kewajiban dengan baik. Kuil tua itu ternyata masih memiliki dinding yang kokoh. Hanya lantai dan atapnya saja yang membutuhkan perbaikan. Gemi menjual beberapa buah perhiasan yang ia terima dari orang tua Rangga Mandaka. Dijualnya ke kota dan ia pun memperbaiki kuil itu sehingga menjadi perhatian yang menggembirakan bagi para penduduk Leban. Akan tetapi ketika perbaikan atap mulai dilakukan, terjadilah hal-hal yang mendatangkan perasaan ngeri dan takut kepada para pekerja yang terdiri dari penghuni dusun Leban sendiri. Memang hal-hal yang amat aneh terjadi, begitu atap dipugar. Dua orang pekerja jatuh dari atas atap dan keduanya menceritakan pengalamannya yang sama, yaitu bahwa mereka didorong oleh seorang berpakaian pendeta dari atas atap. Untung mereka hanya menderita patah tulang kaki saja, tidak sampai tewas. Mula-mula peristiwa itu masih dianggap sebagai hal yang terjadi karena kekurang hati-hatian dua orang pekerja itu, akan tetapi ketika mereka hendak memasang atap baru, seorang pekerja tiba-tiba saja terkulai dan berkelojotan seperti orang sedang sekarat. Ketika teman-temannya datang menolong, orang itu menjadi beringas, matanya melotot, mututnya berbuih dan dia pun berteriak-teriak kacau, dan suaranya terdengar parau. "Pergi kalian semua, pergi, jangan mengganggu tempatku, akan kucekik kalian semua." Demikian orang itu berteriak-teriak dan meronta-ronta karena kaki tangannya dipegangi banyak orang. Para penduduk dusun yang masih muda sekali dipengaruhi tahyul itu menjadi ketakutan dan segera Giri Seta diundang. Pertapa itu datang diikuti oleh Gemi dan juga Rangga Mandaka. Ketika Giri Seta memasuki kuil itu dan melihat seorang pekerja rebah di atas lantai, kaki tangannya dipegangi banyak orang dan semua pekerja berhenti bekerja dan merubung orang itu yang berteriak-teriak mengusir mereka. Dia lalu mendekati, diikuti oleh Gemi yang takut-takut dan Rangga Mandaka yang terheran-heran. "Sang Hyang Widi, saudara sekalian, harap lepaskan saja dia," katanya dengan lembut.
Para pekerja melepaskan orang itu dan cepat mundur ketakutan, khawatir kalau orang yang mereka tahu kesurupan kemasukan roh jahat itu akan mengamuk. Ketika orang itu dilepaskan, dia pun meloncat bangkit, matanya melotot liar, mulutnya berbuih, dan dia memandang kepada Giri Seta lalu bertolak pinggang, sikapnya menantang. Kiranya ini biang keladinya. Pertapa tua bangka, kau menggunduli kepala dan mengenakan jubah putih, akan tetapi masih bertindak semena-mena, mengganggu dan hendak merampas tempatku, ya. Giri Seta merangkap kedua tangan depan dada dan berkata dengan suaranya yang lembut penuh kesabaran, Sang Hyang Widi, tuduhanimu itu menjadi kebalikan dari kenyataannya. Tidak ada seorang pun manusia yang mengganggumu, dan bangunan ini sama sekali bukan menjadi tempat tinggalmu. Bangunan ini tempat tinggal manusia yang masih mempunyai badan jasmani. Kaulah yang salah memilih tempat. Sebaiknya kau mencari tempat yang jauh dari manusia, dan mohon ampunlah kepada Yang Maha Kasih agar kau dapat memperoleh kebebasan kesempurnaan. Akan tetapi, pekerja yang masih muda dan tubuhnya kekar itu kelihatan semakin marah. Dia mengeluarkan suara yang serak dan tidak begitu jelas, akan tetapi dia membuat gerakan seolah hendak mencekik Giri Seta. Melihat ini, Gemi yang berada di belakang pertapa itu menjadi gemetar ketakutan, dan Rangga Mandaka memegang tangannya. Anak ini juga merasa ngeri, akan tetapi dia tidak takut, percaya bahwa gurunya tentu akan mampu mengalahkan iblis yang memasuki tubuh pekerja itu. Giri Seta dengan sikap tenang, memandang wajah pekerja itu, suaranya masih lembut, namun menggetar penuh kewibawaan ketika dia berkata, Roh penasaran, perbuatanmu ini akan menambah dosamu dan memberatkan penderitaanmu. Pergilah kau, Giri Seta lalu membaca mantra dan menggerakkan kedua tangannya seperti mendorong dan pekerja itu mengeluarkan teriakan nyaring, lalu terkulai roboh. Akan tetapi begitu roboh, dia bangkit duduk dan memandang ke kanan kiri dengan keheranan. Apa yang telah terjadi? Kenapa aku, dan kalian mengapa berhenti bekerja? Setelah melihat bahwa pekerja itu sudah biasa lagi menunjukkan bahwa roh penasaran yang tadi menyusup ke dalam dirinya telah pergi, teman-temannya berani menghampiri dan ada yang memberinya minum sebelum menceritakan bahwa Giri Seta lalu membaca mantra dan menggerakkan kedua tangannya seperti mendorong dan pekerja itu mengeluarkan teriakan nyaring, lalu terkulai roboh. Bahwa dia tadi kesurupan, pekerja kuil itu bergidik, lalu meninggalkan pekerjaannya itu, pulang dan tidak berani kembali lagi, dan perbuatannya ini diikuti beberapa orang pekerja yang merasa ketakutan. Biarkan mereka pulang, kata Giri Seta kepada Gemi yang hendak menegur mereka. Kalau mereka memang takut, lebih baik tidak usah ikut membantu dan kita mencari saja orang yang tidak takut, sahut Rangga Mandaka. Demikianlah, perbaikan kui itu dilanjutkan dan yang bekeria adalah orang-orang yang tidak gentar terhadap gangguan roh jahat, dan anehnya, sejak peristiwa itu, tidak ada lagi gangguan sampai pembangunan itu selesai. Berdirilah sebuah kelenteng baru di dekat puncak itu, dan mulailah Giri Seta menyebarkan keagamaan dan kelenteng itu mulai dikunjungi orang, untuk mempelajari agama, juga untuk bersembahyang. Rangga Mandaka tinggal di kelenteng itu sebagai murid Giri Seta. Rangga Mandaka pada suatu hari bertanya tentang peristiwa kesurupan yang membuat banyak orang ketakutan. Guru, apa sih artinya peristiwa itu? Benarkah roh halus itu bisa memasuki tubuh manusia? Giri Seta tersenyum, girang bahwa muridnya, biarpun masih kanak-kanak, tidak takut dan tidak dicengkeram tahyul. Hal ini saja menunjukkan bahwa dia memang memiliki dasar watak yang kuat. Kau telah melihat sendiri, Rangga Mandaka, orang itu jelas tidak berpura-pura, dan tidak pula sakit. Dia memang telah dirasuki roh penasaran yang tidak ingin kuil itu diperbaiki karena kuil itu telah menjadi tempat tinggalnya. Ujar Giri Seta tersenyum, Guru, apakah setiap orang manusia dapat dimasuki roh seperti itu? Tanya Rangga Mandaka penasaran. Giri Seta menggeleng kepala. Katanya, Sang Hyang Widi, tidak begitu mudah bagi roh jahat untuk memasuki diri seorang manusia. Rangga,
Hanya manusia yang lemah batinnya, manusia yang percaya dan tunduk kepada kekuasaan setan, dan manusia yang berada pada saat-saat lemah batinnya seperti kalau dia sedang dikuasai nafsu, sedang marah, sedang bersedih. Pendeknya dicengkeram nafsu, dialah yang seolah-olah terbuka bagi roh jahat untuk memasukinya. Sebaliknya dia yang kuat batinnya, yang tidak sedikit pun mau menyerah terhadap kekuasaan nafsu, tidak tunduk terhadap pengaruh roh jahat. Dia yang menyadari bahwa kedudukan manusia lebih tinggi daripada roh-roh jahat, dia yang menyerah kepada kekuasaan yang maha kasih, tidak mungkin dapat dimasuki roh jahat. Guru, apakah mantra-mantra itu dapat mengusir roh jahat? Tanya pula Rangga Mandaka heran. Mantra adalah doa keyakinan manusia terhadap kekuasaan yang maha kuasa. Namun bukan mantranya itu yang ampuh, melainkan batin manusianya. Segala kekuatan datang dari kekuasaan yang maha kuasa. Kalau kita menyerah dengan penuh kepasrahan, kita akan terlindung oleh kekuasaan itu, dan tidak ada kekuasaan gelap manapun yang akan mampu mengganggu kita, jawab Giri Seta membelai kepala Rangga Mandaka.